Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur sel dan jaringan epitel. Perkenalkan, nama saya Dea Putriani dengan NIM 0704202091. Mengenai UAS struktur hewan, dosen pengampu Ibu Sukria MSc, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pengertian sel. Sel adalah unit kehidupan struktural dan fungsional terkecil dari dalam tubuh. Jumlah sel, ada triliunan sel di dalam tubuh manusia. Bentuk sel bulat, gepeng, sferikal. Ukuran sel tubuh manusia adalah sel mikroskopik yang berdiameter sekitar 10-30 iun. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sel. Fungsi sel dalam semua sel adalah sama, yaitu 1. Sel mempertahankan suatu barir yang selektif atau membrane plasma di antara sitoplasma dan lingkungan ekstraseluler. 2. Sel berisi materi heteritas yang membawa instruksi dalam bentuk kode untuk proses sintesis sebagian komponen seluler. Yang ketiga, sel melakukan aktivitas metabolis yang dikatalis reaksi kimia sehingga terjadi proses sintesis dan penguraian molekul organik. Dan selanjutnya, komponen sel. Badan sel memiliki 4 bagian dasar, yaitu 1. Membran plasma atau plasma membrane sel. 2. Sitoplasma atau protoplasma sel. 3. Organel sel atau sitoplasma, struktur tetap yang melakukan fungsi metabolik spesifik. 4. Nukleus, tempat materi genetik berada. Membran plasma atau sel memisahkan bagian interior sel dari lingkungan ekstraseluler. Struktur tersusun dari lapisan ganda molekul lipid dengan beberapa protein globular. Fungsi reseptor dan komunikasi sel sebagai suatu barir variabel yang selektif untuk mengatur aliran zat ke dalam dan keluar sel. Komponen sitoplasma dan organel sel. Sitoplasma, larutan air yang mengandung mineral, gas, dan molekul organik yang terdapat di antara membrane sel dan nukleus. Reaksi kimia berlangsung dalam sitoplasma. Banyak organela sel ditemukan di sini. Organel sel, struktur intraseluler, seringkali dibatasi oleh membrannya sendiri, memiliki peranan spesifik dalam fungsi seluler. Retikulum endoplasma atau RE, struktur terdiri dari jaringan luas terbentuk tabung atau tubular membranosa yang menghubungkan membran inti yang membrane sel. Terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar memiliki banyak ribosom pada permukaan sedangkan RE halus tidak. Fungsi sebagai rangkaian saluran yang saling berhubungan dan sebagai lintasan transport materi yang dibutuhkan untuk fungsi sel di dalam sel. Ribosom strukturnya sangat kecil yang diperlukan oleh protein dan RNA ribosom. Sejumlah ribosom terdapat di permukaan RE kasar.
sedangkan lainnya mengapung bebas dan sitoplasma. Fungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Aparatus Golgi. Strukturnya merupakan serangkai kantong membranosa dasar yang mirip tumpukan piring. Fungsinya ialah untuk sintesis karbonhidrat dan membungkus. Mitokondria strukturnya organela berbentuk oval atau bulat di dalam sitoplasma yang dibatasi oleh membrane ganda. Lapisan dalam membrane memiliki lipatan yang disebut krista dan di dalamnya berlangsung reaksi aerob. Respirasi sel yang memerlukan oksigen. Fungsinya tempat respirasi sel sehingga merupakan tempat produksi ATP. Silia dan flagela. Strukturnya berbentuk lonjong yang mirip benang bergerak yang menembus membrane sel. Namun silia lebih pendek dari flagela. Fungsi silia atau menyapu materi yang melintas permukaan sel, flagela atau memungkinkan sel bergerak. Nukleus adalah organel terbesar. Nukleus ada di dalam seluruh tubuh kecuali pada sel darah merah yang matur atau matang, yang kehilangan intinya saat berkembang. Umumnya setiap sel memiliki satu nukleus, kecuali beberapa sel raksasa seperti sel megakariot, sumsum tulang, sel osteoklas tulang dan sel otot rangka memiliki beberapa nukleus. Strukturnya membrane nuklir disusun dari membrane ganda yang dipisahkan oleh ruang prenuklear. Kromatin terlihat seperti gumpalan tidak beraturan atau granula basofilik kuat. Nukleoplasma adalah matriks yang menyelubungi kromatin. Nukleus adalah struktur spherical yang tersusun dari RNA dan protein. Fungsinya, nukleus sangat penting untuk keseluruhan aktivitas seluler. Nukleus mengandung materi genetik sel atau DNA yang mengkode informasi untuk mengontrol sintesis protein dan reproduksi sel. Terus di sini ada gambar mitokondria, lisosom, sitoplasma, ribosom, retikulum endotelial kasar, membran sel. Terus di sini ada juga sentriol, retikulum endotelial halus, mikrofili, silia, aparatus Golgi, kromatin, nukleus, nukleolus, membran nukleus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan epitel. Pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang meliputi permukaan organ luar maupun organ dalam tubuh. Jaringan epitel tersusun oleh sel-sel berisi dan bersudut banyak atau poligonal, berhimpitan padat dengan sedikit atau tanpa substansi interseluler. Suatu epitel terletak pada lamina basalis yang memisahkan epitel dari jaringan ikat di bawahnya. Jaringan epitel selapis ada 3. Jaringan epitel selapis pipih, jaringan epitel selapis kubus, dan jaringan epitel selapis silindris. Di sini ada 4 gambar epitel, yaitu yang pertama, epitel pipih selapis yang di dalam gambarnya itu ada pembuluh kapiler, jaringan ikat, membran dasar, dan epitelium. Yang kedua, epitel kubus selapis.
pembuluh kapiler, jaringan ikat, membran dasar, dan epitelium. Yang ketiga, epitel silindris berlapis semu. Di dalam gambar tersebut ada pembuluh kapiler, jaringan ikat, membran dasar, sel pendek, sel penghapus nukus, sel panjang, nukus atau lendir, dan silia. Yang gambar keempat itu ialah epitel silindris lapis. Yang di dalam gambarnya itu pembuluh kapiler, jaringan ikat, membran dasar, dan epitelium. Masuk pembahasan epitel yang pertama. Epitel selapis pipih. Terdiri dari selapis sel-sel pipih, tinggi sel lebih kecil dari lebar sel dan inti sel pipih. Sel epitel selapis pipih berbentuk hekagonal. Terdapat pada alveoli, paru-paru, rete testi, bagian tipis dari loop of Henle, saluran keluar terkecil dari kebanyakan kelenjar, pars parietalis dari kapsul Bowman. Mesotelium, epitel selapis pipih yang melapisi permukaan luar pada organ pencernaan, paru-paru, dan jantung. Mesotelium biasanya berbentuk poligonal dengan sisi yang sama. Endotelium, epitel selapis pipih yang melapisi lumen jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Bentuknya poligonal memanjang. Yang ini ialah gambar selapis silindris. Masuk pembahasan yang kedua, epitel selapis kubus. Terdiri dari selapis sel-sel kubus. Sel kubus berciri-ciri tinggi, sel kurang lebih sama dengan lebar sel, inti bulat, dan terletak di tengah. Terdapat pada epitel folikel dari kelenjar tiroid. Epitel germinal pada ovarium, salur keluar kelenjar. Epitel berpigmen pada retina, permukaan dalam dari selubung lensa mata. Epitel selapis kuboid atau epitelium simplex cuboideum melapisi ductus excretories kecil di berbagai organ. Pada tubulus contortus proximalis ginjal, permukaan apikel epitel selapis kuboid dilapisi oleh limbus penicillatus atau Busch boriller yang terdiri dari mikrofili. Dan di sini ada gambar epitelium selapis kubus. Masuk pembahasan epitel yang ketiga, epitel selapis silindris. Terdiri dari selapis sel-sel silindris. Sel silindris berciri-ciri tinggi, sel lebih besar dari lebar sel. Inti sel bentuk lonjong, terletak ke arah basal. Epitel selapis silindris melapisi organ pencernaan, lambung, usus halus, dan usus besar dan kandungan empedu. Di usus halus, sel-sel absorptif selapis silindris yang melapisi pili juga memperlihatkan mikropili. Pili adalah tonjolan mirip jari yang menonjol ke dalam lumen usus halus. Ini ialah gambar epitel selapis pipih. Masuk pembahasan yang keempat, epitel selapis silindris bersilia. Terdapat silia pada permukaan bebasnya. Fungsi epitel bersilia ini adalah sebagai penghasilan mucus atau lendir
untuk menangkap benda asing yang masuk dengan getaran silia, menghalau benda asing yang masuk melekat pada mucus. Epitel batang bersilia terletak di bronchi kecil, sinus paranasalis, arterius canalis, centralis, medulla spinalis. Di sini ada gambar single row of nuclei yang artinya ialah satu barisan inti, terus ada silia dan ada simple columnar epithelium atau ciliated yang artinya epithelium kolumnar sederhana atau berselia. Epitel berlapis ada 3 macam, yaitu yang pertama epitel berlapis pipih, yang kedua epitel berlapis kuboid, dan yang ketiga epitel berlapis silindris. Ini saya akan membahas yang pertama epitel berlapis pipih. Strukturnya berlapis-lapis, membran yang tebal, hanya sel-sel yang superficial yang berbentuk pipih. Sel-sel lapisan lebih dalam mempunyai bentuk kuboid sampai silindris. Seringkali lapisan basal yang berbatas-batasan dengan membran basal terlihat tidak rata. Permukaan epitelnya selalu basah sebagai pelindung mekanik, mencegah masuknya patogen, penyebab penyakit, meminimalkan terjadi penguapan. Di sini ada gambar lamina propria. Ada 2 macam di dalam lamina propria. Yang pertama, epitel berlapis pipih tak bertanduk, terdapat pada rongga mulut sampai eesophagus, anus, vagina, dan epiglotis. Yang kedua, epitel berlapis pipih bertanduk, terdapat pada epidermis kulit. Yang kedua, epitel berlapis kuboid. Sel-sel berbentuk kubus, berbentuk seperti heksagonal atau poligonal, inti berbentuk bulat dan berada di tengah sel. Sel-sel bagian permukaannya berukuran lebih kecil daripada sel-sel yang terletak pada lapisan basal. Fungsinya 1. Sebagai proteksi, yaitu sebagai lapisan pelindung. 2. Sebagai absorpsi atau tempat penyerapan zat pada saluran keluar kelenjar keringat. Yang ketiga, epitel berlapis silindris. Epitel ini terdiri atas beberapa lapisan sel dengan lapisan yang teratas berbentuk silindris, dan bagian basalnya sel tidak mencapai membran basalis. Lapisan sel-sel di bawah sel silindris berbentuk lebih pendek, bahkan bagian yang terbawah berbentuk kuboid. Epitel berlapis silindris terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tidak berselia, 2. Berselia. Yang tidak berselia itu jenis epitel ini dapat ditemukan pada peralihan oropharin ke laring, fornix, konjungtif, ureta, pars, cavernosa, dan ductus excretorius, beberapa kelenjar. Yang berselia itu pada beberapa tempat tertentu permukaan sel dari lapisan teratas dilengkapi dengan silia seperti pada pecis,
nasalis palatum mole, laring dan oesop hangus dari petus. Gambar yang pertama itu dijelaskan major excretory ducti, yang artinya saluran ekskresi utama. Di bawahnya lagi stratifi columnar epithelium, yang artinya ialah epitelium kolumnar berlapis. Dan di gambar sebelahnya itu dijelaskan stratified columnar epithelium, dan artinya epitelium kolumnar berlapis. Masuk ke jaringan epitel berderet. Ada dua jenis, yaitu epitel berderet silindris dan epitel berderet silindris bersilia. Yang pertama, saya akan membahas epitel berderet silindris atau pseudostratified epithelium. Inti terletak pada ketinggian yang berbeda. Pada potongan tegak lurus, memberi kesan bahwa membrane terdiri atas lebih dari satu lapisan sel-sel ureter pria, saluran keluar beberapa kelenjar. Epitel berderet silindris bersilia. Epitel berderet silindris atau berkinosilia, semua sel duduk dalam basal membran. Inti sel terletak basal, berbentuk bulat, dan pada permukaan epitel terdapat silia yang bergerak. Contohnya adalah pada saluran pernapasan trakea. Epitel berderet silindris berstreaocilia. Bentuk dan susunan sel yaitu berderet silindris, dan pada permukaan sel-selnya terdapat silia yang tidak bergerak. Terdapat pada ductus epididymis. Selanjutnya, epitel peralihan atau transitional epithelium terdiri dari 3 macam sel atau istirahat, yaitu sel basal berbentuk silindris atau kubis, sel raket terbentuk raket atau buah pier terbalik, sel payung berbentuk cembung, sering dijumpai 2 inti. Terdiri dari 2 macam sel atau meregang. Lapisan sel superfikal, sel-sel besar memipih. 2. Lapisan sel di bawahnya, sel-sel kubis tak teratur. Epitel ini melapisi kantung kemih bagian dalam, sebagian dari ureter dan uretra. Bisa dilihat ada 2 gambar. Yang pertama tentang section view of transitional epithelium of urinary bladder in relaxed status. Dan gambar kedua yaitu epithelium tisu. Selanjutnya saya akan membahas epitel kelenjar. Jaringan epitel ini menghasilkan sekret. Menurut jumlah selnya, uniseluler atau sel goblet, multiseluler atau dectus. Menurut cara pengeluarannya adalah 1. Kelenjar endokrin atau langsung ke pembuluh darah. 2. Kelenjar eksokrin melalui sel saluran keluar. Memiliki berbagai macam bentuk, tubuler, aciner, dan alveolar. Pembuatannya 1. Holokrin, yaitu semua sel ikut berubah menjadi sekret.
contohnya kelenjar lemak. 2. Mikrokrine, yaitu sel-sel menghasilkan sekret tanpa merubah tinggi sel. Contohnya kelenjar pada telinga. 3. Apokrine, yaitu hanya sebagian sel menjadi sekret sehingga tinggi sel tidak merata. Contohnya kelenjar keringat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mengenai struktur sel dan jaringan epitel. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terutama untuk saya sendiri. Lebih dan kurang kata-kata dari saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.